semua, jumpa lagi dengan saya Dina. Di video kali ini saya mau reading bulanan untuk bulan Juni tentang aspek karir, finansial, dan love life atau relationship. Nah, untuk reading kali ini teman-teman tidak perlu memilih file seperti biasanya file 1, file 2, file 3, tetapi nanti teman-teman langsung ke description box, langsung ke timestamp, pilih saja tebaran sesuai dengan zodiak kalian, mulai nanti earth sign, water sign, fire sign, dan air sign. Oke, nah untuk yang pertama saya akan membahas dulu reading untuk teman-teman earth sign atau teman-teman yang zodiaknya berelemen tanah, yaitu ada Taurus, Virgo, dan Capricorn. Oke, kita langsung menuju ke tebarannya. Halo teman-temanku yang berzodiak Taurus, Virgo, dan Capricorn, atau teman-teman yang zodiaknya berelemen tanah, earth sign, geng tanah. Jadi mari kita lihat di bulan Juni ini bagaimana dengan karir atau finansial dan juga love life atau relationship kalian. Untuk teman-teman Taurus, Virgo, dan Capricorn. Nah, untuk karir dan finansial, usaha bisnis atau studi kalian di bulan Juni ini nanti mungkin akan ada tambahan tugas, tambahan project atau tambahan pekerjaan yang membuat kalian capek, bikin kalian terbebani, atau projectnya, job desknya itu mungkin lebih berat daripada bulan Mei. Nah, karena tugasnya nambah, karena tanggungannya nambah, tanggung jawabnya tambah, jadi mungkin tekanannya, pressure-nya untuk teman-teman sekalian juga akan lebih besar dibandingkan bulan-bulan sebelumnya gitu. Nah, jadi jaga komunikasi dengan orang-orang yang berkaitan dengan proyek kalian. Jaga komunikasi dengan orang-orang yang berkaitan langsung dengan urusan kalian, terutama tentang karir, usaha, bisnis, studi kalian gitu. Jadi orang-orang yang setiap hari ketemu dengan kalian, yang setiap hari berhubungan langsung dengan kalian, ibaratnya rekan kerja kalian atau teman kuliah kalian. Nah, jaga komunikasi dengan mereka, karena clear komunikasi ini nanti, atau komunikasi yang jelas ini nanti akan membantu mengurangi beban teman-teman sekalian di bulan Juni. Bisa jadi mereka adalah orang-orang yang bisa memberikan solusi jalan keluar atau membantu kalian, memberikan pertolongan kalian dalam menyelesaikan segala tugas, tanggung jawab, atau bahkan masalah di bidang karir yang mungkin akan muncul di bulan Juni nanti. Itu jadi jaga komunikasi, jaga relasi kalian, hubungan baik kalian dengan orang-orang di sekitar kalian itu tolong dijaga, karena dari hubungan yang baik itulah kalian akan mendapatkan kemudahan atau pertolongan untuk menghadapi segala konflik atau masalah yang mungkin akan kalian hadapi di bulan ini, bulan Juni ini gitu, oke? Untuk finansial juga mungkin akan ada unexpected pengeluaran gitu, jadi pengeluaran tidak terduga. Jadi meskipun ini awal bulan, meskipun kalian baru saja gajian, tapi kalian disarankan untuk tidak impulsif atau tidak boros, tidak hura-hura, tidak menghambur-hamburkan uang yang sekiranya itu tidak kalian butuhkan atau tidak benar-benar kebutuhan primer sekunder kalian gitu, karena ada kemungkinan di akhir bulan nanti ada pengeluaran tidak terduga di mana seharusnya kalian punya sisa atau kalian punya saving, tapi karena kalian sudah impulsif di awal bulan, nah kebutuhan tak terduga ini akhirnya membuat kalian kaget, karena manajemen keuangannya itu nggak dipersiapkan sejak awal bulan gitu. Jadi untuk teman-teman earth sign, Taurus, Virgo, dan Capricorn, di aspek finansial cobalah untuk lebih mindful bulan ini, karena kita tidak pernah tahu kan apa yang terjadi di depan nanti. Hal-hal tidak terduga, termasuk pengeluaran tidak terduga, itu bisa saja terjadi kapan saja untuk keperluan apapun gitu kan, yang tidak kita sangka. Nah, oleh karena itu
jika memang ada kelebihan, ada sisa gitu dari gajian kalian, mungkin dari rezeki kalian, sisihkanlah untuk saving. Saving untuk masa depan dan satu lagi saving untuk dana darurat. Jadi kalau ada kebutuhan mendesak itu bisa diambilin, udah ada jatahnya gitu untuk kebutuhan tak terduga tersebut. Gitu. Jadi nggak perlu ngambil saving kalian yang lain atau bahkan tidak perlu mengurangi jatah kebutuhan primer dan sekunder kalian gitu, oke. Jadi itu untuk aspek karir dan finansial bagi teman-teman Taurus, Virgo dan Capricorn. Intinya lebih mindful saja di awal bulan ini karena mungkin hal-hal tidak terduga akan terjadi nanti. Yang bisa membantunya adalah orang-orang di sekitar kalian. Jadi selama kalian memiliki relasi yang baik, hubungan yang baik, hubungan yang sehat dan komunikasi kalian itu clear gitu, jadi nggak ada yang disembunyikan, nggak ada yang dipendem aja. Kalau memang ada kesalahpahaman tapi segera diluruskan, segera diselesaikan, maka itu nanti yang akan meringankan beban kalian gitu. Jadi jangan bilang iya aja padahal kaliannya nggak sanggup. Misalnya kalau ada tugas tambahan, jangan oke aja tapi ternyata di dalam hati ngedumel, jangan. Tapi berusahalah untuk mengkomunikasikan pikiran kalian yang dengan cara yang baik supaya bisa dipahami dan harapannya orang lain bisa membantu kalian, teman-teman kalian bisa membantu kalian entah mencarikan jalan keluar atau justru memberikan pertolongan langsung untuk kalian gitu. Nah, sedangkan untuk aspek relationship, aspek love life di bulan Juni nanti akan ada beberapa kejadian yang membuat kalian excited lagi gitu. Hal-hal yang mungkin tidak terduga juga tapi arahnya lebih positif yang membuat kamu akan lebih dekat dengan pasanganmu. Ini untuk teman-teman yang sudah couple atau teman-teman yang sudah punya pasangan. Jadi sambutlah perubahan itu. Misalnya nih pasangan ngajakin jalan tiba-tiba nggak direncana, ya udah iyain aja gitu. Siapa tahu dari rencana yang tidak terencana dari aktivitas yang tidak terencana tersebut justru akan bisa membuat kalian itu deepen your relation gitu, bisa memperdalam, bisa menguatkan hubungan kalian gitu. Jadi cobalah untuk lebih santai, lebih terbuka dengan perubahan, lebih menikmati atau relax ketika pasangan ngajak jalan, ya udah ikutin aja gitu. Ketika pasangan ngajakin project bareng atau bikin project bareng, ya udah iyain aja dulu gitu. Siapa tahu dari situlah justru bisa mempererat hubungan kalian gitu. Jadi hal-hal tidak terduga yang menyenangkan mungkin akan datang untuk teman-teman earth sign di bulan Juni ini. Nah, untuk teman-teman yang masih single gitu, kamu mungkin akan bertemu dengan orang baru, orang yang menyenangkan atau orang yang menarik perhatianmu ketika kamu sedang bekerja atau ketika kamu sedang travel, sedang bepergian gitu. Jadi kalau nanti kamu waktu keluar misalnya ke Indomaret atau kamu lagi ke mall atau kamu lagi nongki sama teman, ya lebih peka aja dengan sekitarmu. Siapa tahu ada yang sedang memperhatikanmu dan mungkin kalian bisa berteman baik nantinya gitu, oke? Jadi itu untuk teman-teman earth sign atau geng tanah, Taurus, Virgo dan Capricorn, oke? Saya menuju geng kedua, saya menuju teman-teman yang zodiaknya berelemen water sign atau air, oke? Halo teman-temanku water sign, ada Pisces, Scorpio dan Cancer. Jadi mari kita lihat reading bulanan untuk kalian terutama di bidang karir atau finansial dan relationship atau love life. Nah, untuk karir atau finansial di bulan Juni nanti ada Eight of Swords, mungkin akan ada situasi yang menjemukan, situasi yang membosankan atau membuat kalian tidak nyaman dengan pekerjaan kalian, dengan usaha kalian, dengan studi kalian gitu. Nah, ketika kamu merasakan kebosanan, kesulitan atau stagnansi di dalam aktivitas yang kalian jalani, kalian harus mau mengusahakan suatu perubahan gitu. Jadi kalau kerasa nggak nyaman, ya udah gimana supaya itu jadi nyaman gitu. Jangan denial, jangan membohongi diri sendiri, jangan nggak mau susah tapi ngeluh.
Jadi kalau kalian memang merasa nggak enak, coba dicari tahu nggak enaknya itu dari mana asalnya, penyebabnya apa, alasannya apa. Nah, ketika kamu sudah menemukan alasan nggak enaknya, nggak nyamannya itu apa, yaitu berusahalah untuk diselesaikan gitu. Jangan malah ditumpuk, apalagi dengan alasan males. Misalnya nih, kamu ngerasa studi kamu tuh stagnan gitu, nggak lulus-lulus. Kamu nggak nyaman gitu karena mungkin teman-teman udah pada lulus atau mungkin udah pada sidang, udah sampai ke tahap sekian lah. Kamu belum gitu. Kamu nggak nyaman tiap hari ketemu mereka atau mungkin tiap hari ditanyain pasangan kamu, tiap hari ditanyain orang tua kamu. Kamu nggak nyaman gitu. Kamu kesel, kamu bosen tiap hari ditanyain kapan lulus. Nah, jangan berdiam diri dengan kebosanan itu. Kamu terus-terusan ngeluh, kamu terus-terusan ngerasa bosen, terus-terusan ngeluh, hidup kamu nggak enak. Jangan jangan ngeluh aja tanpa usaha gitu maksudnya. Jadi kalau memang dirasa kamu nggak nyaman tiap hari ditanyain progres studi kamu, ya gimana caranya supaya itu berprogres. Jadi ketika ditanyain kamu bakal nyaman gitu. Ya berarti kamu harus entah kamu memperbaiki karya tulismu atau kamu mungkin konsultasi dengan pengampumu misalnya kayak gitu. Nah, sedangkan untuk di dunia kerja misalnya kamu ngerasa tidak nyaman lagi, kamu ngerasa pekerjaanmu itu sudah tidak connect dengan spiritmu, sudah tidak bisa fulfill batinmu. Ya gimana caranya pekerjaan itu bisa membahagiakan kamu. Jangan kamu terus-terusan membuang waktu, kamu ngeluh aja tapi nggak ada usaha. Kamu tahu nggak enak, kamu selalu teriak nggak enak, teriak bosen, kamu ngeluh sama Tuhan kondisimu gak enak, tapi kamu sendiri tidak memberikan kontribusi untuk mengubah kondisimu. Jangan seperti itu. Jadi di bulan Juni nanti untuk teman-teman water sign Pisces, Scorpio, dan Cancer, sekiranya dirasa situasimu itu nggak enak gitu, ya berusahalah untuk mengubah itu gitu. Karena ketika kamu nggak mau usaha, ya Tuhan nggak akan ngebantu, semesta nggak akan mengulurkan tangannya untuk mengimprove situasimu gitu. Misalnya kerjaanmu nggak enak gitu, ya gimana supaya itu enak? Apakah kamu bermasalahnya sama teman kerjamu? Apakah kamu bermasalahnya sama atasan kamu? Apakah kamu bermasalahnya dengan job desknya? Ya itulah diselesaikan gitu. Gimana supaya situasi yang nggak nyaman itu bisa berubah jadi nyaman gitu. Misalnya lagi nih, satu lagi, ketika kamu, ini masalah kesehatan, ketika kamu akhir-akhir ini suka sakit-sakitan, even itu cuma flu, pilek gitu, tapi kan capek juga kalau misalnya 1 bulan pileknya 2 kali, kan ya capek juga. Nah, gimana caranya kamu nggak cuma ngeluh, tapi kamu ngubah, mencari tahu penyebabnya apa sih aku sering pilek, apa aku alergi debu, apa lingkunganku memang harus dibersihkan, apa asupan nutrisiku yang kurang, apa aku alergi sesuatu yang aku nggak sadar. Nah, jadi bagaimana teman-teman Pisces, Scorpio, dan Cancer di bulan ini bisa mencari tahu penyebab ketidaknyamananmu dalam hidupmu, terutama karir, studi itu apa. Nah, ketika kamu sudah menemukan, ya cobalah untuk mengimprove itu. Nggak harus semuanya selesai dalam satu malam, no, tapi sedikit demi sedikit gitu, one step at a time. Kamu ubah sedikit demi sedikit supaya yang nggak nyaman itu, masalah itu bisa selesai sedikit demi sedikit. Itu jangan hanya berdiam diri terus-terusan ngeluh tapi nggak mau usaha untuk mengimprove keadaanmu. Seperti juga finansial, ketika kamu ngerasa finansialmu sesek gitu, apa ya, kurang terus gitu rasanya. Iya, kamu cari tahu kurangnya tuh kenapa. Apakah pengeluarannya lebih besar daripada pemasukannya? Apakah kamu memang pemasukannya itu kurang besar gitu. Jadi gimana kamu bisa make more money gitu. Jadi gimana kamu bisa mencari uang tambahan yang halal, jadi supaya itu bisa memenuhi kebutuhanmu. Jadi intinya dicari aja penyebab ketidaknyamananmu itu apa. Jangan denial, jangan ditutupin gitu, supaya kamu bisa tahu solusi apa yang bisa membantumu untuk menangani situasi, mengatasi ketidaknyamanan yang kamu alami gitu. Itu untuk karir dan finansial. Intinya lakukan perubahan, sadari kondisimu, pelajari atau teliti itu, dan kemudian usahakan perbaikan sedikit demi sedikit supaya bisa terimprove
gitu. Jangan berdiam diri, ngeluh aja, nangis aja, stres terus tapi tidak melakukan perbaikan gitu. Karena yang bisa mengubah itu tetap diri kita sendiri dulu. Ketika kita sudah mau berubah, maka bantuan akan datang. Jadi perubahan itu lebih enak nantinya. Tapi ketika kamu menutup diri, kamu nggak mau berubah, ya ketidaknyamanan itu pasti akan berlanjut gitu, oke? Nah, sedangkan untuk aspek relationship atau aspek love life, untuk teman-teman yang sudah couple, waspadai adanya gangguan dari eksternal. Gangguannya ini bisa orang ketiga dari lawan jenis atau juga gangguan dari keluarga mungkin atau dari pengaruh teman yang kurang baik. Intinya adalah jangan sampai kamu menyakiti pasanganmu, jangan sampai kamu mengkhianati pasanganmu hanya karena hal-hal eksternal gitu. Jadi walaupun hubunganmu sudah terjalin lama, kamu ngerasa bosan, kamu ngerasa hubungan itu udah mulai nggak nyenengin lagi gitu, udah mulai lebih banyak jengkelnya daripada happy-nya gitu, cobalah untuk meluangkan waktu deep talk dengan pasanganmu, ngobrol kira-kira apa sih yang perlu diperbaiki dari hubungan kita supaya kita bisa hangat lagi, bisa happy lagi seperti awal-awal dulu gitu. Entah merencanakan traveling, entah merencanakan mungkin bikin goals baru, yuk bikin rumah tahun depan. Jadi nabung dari sekarang supaya bisa semangat lagi, supaya bisa menyenangkan lagi gitu. Jadi kalau kamu bosan dengan pasangan kamu gitu, jangan ganti pasangannya, tapi ubahlah kondisinya gitu. Karena ketika kamu bosan sama pasangan terus kamu nyari pasangan baru, kamu bosan lagi, kamu bakal ganti-ganti terus kan, nggak gitu kan. Jadi ubahlah lingkunganmu, ubahlah situasimu, bukannya mengubah pasanganmu gitu. Meskipun kondisinya nggak enak, tapi pasti bisa diperbaiki gitu. Jadi kalau kukumu panjang itu yang dipotong kukunya, bukan jarimu kan gitu. Nah, sedangkan untuk teman-teman yang masih single gitu, mungkin kamu akan tertarik dengan two lovers gitu. Jadi kamu mungkin akan tertarik dengan dua orang yang berbeda. Yalah, dua orang yang berbeda ya. Kamu akan tertarik dengan dua orang dan kamu mungkin akan bingung memilih yang mana. Satunya mapan dewasa tapi membosankan, satunya mungkin belum mapan tapi dianya petualang sejati gitu, nyenengin banget. Jadi energinya tuh sangat mengundang. Satunya energinya kalem, satunya tuh energinya beriak gitu. Jadi untuk teman-teman single di Pisces, Scorpio dan Cancer, mungkin kalian akan gundah gitu, harus memilih antara dua kandidat atau dua potensial partner gitu, oke? Saya pikir itu untuk bacaan teman-teman water sign atau geng air. Nah, next saya akan lanjut ke fire sign. Halo teman-temanku di fire sign, Sagittarius, Leo, dan Aries. Mari kita lihat reading bulanan bulan Juni ini untuk teman-teman fire sign di aspek karir atau finansial dan love life atau relationship. Jadi untuk geng api, untuk karir dan finansial kalian ada Knight of Pentacle. Oke. Project kalian, tugas kalian atau tanggung jawab kalian, kerja keras kalian di bulan ini mungkin akan mulai ternotis. Kita akan mulai mendapatkan hasil atau hilalnya itu udah mulai nampak gitu untuk apapun yang sudah kalian usahakan selama ini gitu. Mungkin yang sedang berjuang untuk lulus kuliah ya bakal mulai kelihatan nih judulnya apa ya, atau mungkin judul kalian mulai di ACC, atau mungkin mulai keluar tanggal sidangnya, atau mulai mungkin dosennya mulai setuju, oh ya oke gitu. Atau yang sudah bekerja akan mulai mendapatkan hasil gitu. Misalnya kamu baru merintis usaha, nambah di bulan ini, bulan Juni ini usaha itu akan mulai stabil, akan mulai kelihatan hasilnya. Nah, sedangkan untuk yang kerja di company atau di corporate, project kamu mungkin akan mulai berhasil atau mungkin mendapatkan bonus, gaji, reward, apapun lah intinya untuk memberikan
hasil yang baik atas apa yang kalian usahakan selama ini gitu. Jadi untuk teman-teman fire sign di bulan Juni ini, geng api mungkin akan mendapatkan rezeki yang menyenangkan. Ya, untuk finansial juga gitu, mungkin akan ada pemasukan atau rezeki nomplok yang kalian dapatkan di bulan ini. Jadi sambutlah energi baik ini dengan mengusahakan yang terbaik. Jadi supaya kemungkinan baik ini, probabilitas baik ini bisa benar-benar terwujud, ya berikan yang terbaik di hari ini gitu. Oke. Nah, sedangkan untuk aspek relationship ada Five of One gitu. Untuk teman-teman yang sudah couple, waspadai pertengkaran, konflik, adu argumen atau sesuatu yang berpotensi bikin kalian berantem. Waspadai bulan ini, jadi mungkin dia atau kamu bakalan lebih mudah ke-trigger, lebih mudah terpancing emosinya. Jadi ditahan-tahan aja emosinya, jangan terburu-buru ngeluapin emosi. Misalnya ada sesuatu yang mancing emosi kamu gitu, jangan buru-buru meledak gitu. Tapi ditanya dulu gitu, iya nggak, bener nggak, misalnya itu adalah suatu yang menurutmu kesalahan gitu, diklarifikasi dulu lah intinya, apakah memang benar suatu hal itu, baru nanti pelan-pelan kamu mengambil sikap gitu. Jangan langsung kamu tahu sesuatu yang menyakitkan, yang mengesalkan, kamu langsung meledak gitu aja ke pasanganmu. Takutnya kalau salah, dia ngerasa tertuduh dan akhirnya ledakannya lebih besar daripada kemarahanmu. Jadi sama-sama meledak gitu, akhirnya berantem. Padahal masalahnya mungkin bisa diselesaikan dengan lebih damai gitu. Jadi waspadai konflik, pertengkaran, kesalahpahaman, perbedaan pendapat, adu argumen yang bisa membuat hubungan kalian gak enak atau bisa bikin ricuh, bisa bikin ribut gitu. Ketika ada sesuatu yang gak enak, ya coba diklarifikasi dulu. Coba ditanya dulu, bener nggak gitu, alasannya apa, penyebabnya apa, kenapa, pokoknya dicari tahu dulu lah sampai kamu bener-bener memahami situasi yang sebenarnya tuh bagaimana, sehingga pengambilan keputusan bisa tepat, nggak nyesel di belakang hanya gara-gara terpancing emosi, hanya gara-gara emosional. Jadi keputusannya itu tepat, pengambilan keputusannya apakah harus mengambil sikap atau ya udah lupain aja, itu objektif gitu pengambilan keputusannya. Itu untuk teman-teman yang couple. Nah, sedangkan untuk teman-teman yang single gitu, seseorang yang dekat dengan kamu sekarang mungkin juga kamu berpotensi ribut sama dia. Jadi kesalahpahaman, konflik, adu argumen gitu. Jadi sama sih, waspadai pertengkaran, ledakan emosi, kesalahpahaman, perbedaan pendapat. Karena sebenarnya perbedaan pendapat itu kan pasti ada. Bagaimana kita menyikapi itu supaya itu tidak menjadi jurang pemisah di antara kita dengan orang yang kita sayangi gitu. Nggak penting kan siapa yang benar, siapa yang salah gitu. Jangan memberi makan ego kita, maunya benar terus, maunya di ngertiin terus gitu. Karena kan dalam suatu hubungan itu yang penting bukan siapa yang benar, siapa yang salah, tapi ada yang lebih penting, yaitu kebersamaan kalian, kasih sayang kalian, hubungan kalian. Percuma kan kamu dapat label, oke, kamu yang benar, aku yang salah, misalnya pasanganmu bilang gitu, tapi abis itu hubungan kalian berubah, kan gak enak. Udah biarin aja yang benar siapa, yang salah siapa nggak usah dicari. Yang penting masalah itu bisa diluruskan supaya hubungan yang sudah baik itu tidak berubah menjadi malapetaka. Tidak. Jadi perbedaan pendapat itu tidak jadi jurang pemisah gitu di antara kalian. Gimana caranya itu bisa diselesaikan dengan baik gitu. Jadi intinya untuk teman-teman fire sign, geng api di bulan Juni ini untuk karir dan finansial tadi akan ada rezeki tak terduga. Rezeki ini nggak selalu melulu, nggak selalu tentang uang, nggak melulu tentang uang gitu, tapi hal-hal baik yang menyenangkan. Nah, agar probabilitas baik ini bisa benar-benar terwujud, usahakan memberikan upaya terbaikmu di saat ini supaya benar-benar terwujud. Kemudian untuk aspek relationship-nya untuk couple sama single sama sih. Jadi waspadai konflik adu argumen antara kamu dan pasanganmu atau antara kamu dan gebetan kamu. Jangan sampai perbedaan pendapat itu bikin hubungan kalian rusak.
jangan ngejar benernya aja, tapi yang penting hubungan kalian itu tetap harmonis gitu. Oke, saya pikir cukup itu untuk teman-teman fire sign geng api. Nah, saya akan lanjut ke geng udara. Halo teman-temanku air sign atau teman-teman yang zodiaknya berelemen udara. Jadi bagaimana bulan Juni ini untukmu, terutama di bidang karir dan finansial dan juga relationship atau love life. Nah, untuk karir dan finansial ada Wheel of Fortune. Oke. Jadi untuk teman-teman air sign Libra, Aquarius dan Gemini di bulan Juni nanti kemungkinan besar akan ada perubahan dalam hidup kalian. Perubahan yang datang ini bisa terasa nyaman, bisa terasa tidak nyaman. Tapi yang jelas perubahan ini datang sebenarnya untuk mengimprove hidup kalian. Meskipun rasanya perubahan ini nggak nyaman karena mungkin kalian harus adaptasi lagi, kalian harus belajar lagi, tapi sebenarnya ini adalah upgrade dari semesta supaya hidup kalian ini bisa lebih baik dari sebelumnya, supaya kalian bisa mencapai potensi tertinggi kalian gitu. Jadi welcome sambut sambut perubahan ini. Jangan, kalaupun kalian kaget, kalaupun kalian berubah gimana lagi nih, kalaupun ada perasaan kayak gitu ya nggak apa-apa, tapi maksudnya jangan jangan mengutuk perubahan gitu, karena terkadang dari perubahan itulah kita bisa menjadi seseorang yang lebih baik, atau mungkin terkadang kita bisa mendapatkan yang lebih baik lagi, entah di bidang studi, misalnya judul kalian tiba-tiba harus diubah dosen, atau di bidang karir tiba-tiba atasan kalian mau ada perubahan tentang suatu hal yang mendadak, atau mungkin kamu pindah divisi, pindah departemen, atau mungkin juga usaha, misalnya tempat usaha kalian tiba-tiba harus pindah gitu, entah karena suatu hal tiba-tiba harus pindah, harus belajar lagi, harus adaptasi lagi kayak gitu. Intinya perubahan di bulan Juni nanti kemungkinan besar untuk teman-teman Libra, Aquarius dan Gemini, perubahan ini nanti akan membawa kebaikan untuk kalian, meskipun rasanya nggak enak, meskipun rasanya gimana nih, bikin kalian gugup mungkin, tapi percayalah bahwa perubahan yang datang ini akan membuka pintu rezeki bagi kalian. Rezeki itu nggak cuma berupa uang, tapi bisa juga hal-hal baik lainnya yang bermanfaat bagi hidup kalian gitu. Oke, itu untuk aspek karir dan finansial. Nah, sedangkan untuk aspek relationship ada High Priestess. Oke, jadi untuk teman-teman yang couple, kemungkinan baik di bulan Juni ini ya kamu akan mendapatkan momen-momen menyenangkan, momen-momen yang precious dengan pasanganmu. Mungkin pasanganmu jadi lebih hangat, lebih peduli, lebih romantis, atau memberikan surprise yang menyenangkan gitu. Intinya hubungan kalian akan damai-damai aja bulan ini, akan tenang, kalaupun ada masalah tapi itu bisa diselesaikan dengan baik. Jadi banyak momen menyenangkan bersama pasanganmu. Nah, sedangkan untuk teman-teman yang masih single gitu, kamu mungkin juga akan bertemu dengan seseorang yang atraktif, seseorang yang menarik karena sisi ruhaninya gitu, yang menarik dari sisi karakternya. Jadi bukan menarik secara fisik, bukan menarik secara earthly matters ya, misalnya gantengnya, bukan karena gantengnya, cantiknya, bukan karena kendaraannya misalnya, bukan karena status keluarganya, bukan karena pokoknya bukan karena materi, tapi seseorang yang menarik karena karakternya gitu. Oke. Buka pertemanan dengan siapa saja asalkan itu tidak membahayakan, asal itu tidak merugikan kamu, ya disambut saja kedatangan orang-orang baru tersebut. Kalaupun dia nanti tidak menetap, tapi dia pasti membawa pelajaran untukmu gitu. Oke. Saya pikir itu untuk teman-teman geng udara. Jadi ada perubahan baik di dalam karir dan finansial kalian. Jangan kaget boleh, tapi jangan terlalu gugup, jangan takut, karena perubahan itu sebenarnya bermanfaat untuk
mengimprove kehidupan kalian supaya kalian mau bertumbuh gitu, nggak gitu-gitu terus. Kamu sudah berhasil di level sebelumnya dan sekarang waktunya kamu naik tingkat, waktunya kamu naik kelas. Namanya naik kelas pasti ada ujiannya, pasti harus belajar lagi dengan pelajaran-pelajaran baru, mata pelajaran baru. Tapi ketika kamu mau mengupgrade diri kamu, maka ya kelas kamu pun, level kamu pun akan naik gitu, oke? Nah, sedangkan untuk aspek relationship, untuk yang sudah couple, kamu akan memiliki banyak queue time, kesempatan untuk menghangatkan lagi romansa kalian. Jadi hubungan kalian mungkin akan lebih deep bulan ini, banyak kesempatan gitu. Kalau misalnya sebelumnya mungkin nggak ada kesempatan, kayak situasinya nggak pas terus buat kalian queue time. Nah, bulan Juni nanti kalian akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk queue time dengan pasangan. Nah, sedangkan untuk teman-teman yang single, ada kemungkinan kalian akan bertemu dengan seseorang yang atraktif, tapi bukan secara materi, bukan secara fisik, tapi secara karakternya. Jadi karakternya itu menarik, bikin kamu penasaran dan seolah-olah ingin mengenalnya lebih dalam. Nah, diiyain aja kedatangan orang-orang baru tersebut selama mereka tidak berpotensi menyakiti kamu, merugikan kamu, maka buka saja atau berelasilah saja dengan orang-orang baru tersebut, karena bisa jadi mereka membawa suatu pelajaran penting bagimu atau bahkan ya mereka itulah jodohmu gitu. Oke. Saya pikir cukup untuk reading bulanan kali ini, bulan Juni. Tadi mulai teman-teman earth sign, water sign, fire sign, dan yang terakhir ini tadi adalah geng udara atau air sign. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai akhir. Nah, nanti silahkan ke description box, silahkan dipilih yang warna biru di timestamp itu sesuai zodiak teman-teman, oke? Terima kasih, saya mohon maaf kalau ada kekurangannya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, bye-bye.